Apa sih yang terjadi dengan fisik kita? Saya awali dari sisi otaknya ya. Jadi ketika kita marah, ini kan yang terpicu adalah amigdala. Amigdala itu bagian otak yang berhubungan dengan emosi. Bagian otak yang berhubungan dengan emosi itu nanti kalau di otak kita itu masuknya ke namanya sistem limbik. Jadi otak kita itu kan ada 4 bagiannya, ada otak besar, otak kecil, otak tengah, dan sistem limbik. Nah di situ ada amigdala. Amigdala ini kalau kita sedang marah, ketika kita ini saya tidak adil ini, wah ini saya dicurangi ini kan, terus kita marah. Terus amigdala teraktivasi. Ketika amigdala teraktivasi, mengaktifkan juga respon di sistem saraf simpatik kita. Ketika saraf simpatik kita teraktivasi, detak jantung kita meningkat, tekanan darah naik, pernafasan kita meningkat. Jadi kita menggeh-menggeh, kalau kita marah itu kan mesti rasanya terengah-engah, detak jantung meningkat, kemudian kita tekanan darahnya naik, tubuh kita jadi panas. Bahkan amigdala ini meresponnya lebih cepat daripada informasi. Jadi kita kan kalau mengalami sesuatu diinformasikan ke otak. Kalau sebagai pengetahuan itu masuknya ke namanya konteks prefrontal. Konteks prefrontal itu bagian dari otak besar, yang itu letaknya memang di depan. Jadi ini dia sebenarnya bagian menganalisis, memutuskan, dan lain sebagainya. Cuma ternyata kemarahan itu, apalagi tadi yang mengaktifasi amigdala, amigdalanya merespon duluan sebelum informasinya dikelola oleh konteks prefrontal. Itulah mengapa kadang-kadang orang yang sangat marah itu pikirannya tidak jalan, karena disabotase oleh amigdala tadi. Jadi pokoknya peteng pikiranmu kadung marah ya, apalagi detak jantungmu meningkat, kemudian itu tadi pernafasanmu meningkat, tekanan darahmu meningkat, wah sudah, pikiranmu kalah sudah. Nah itu situasi yang kamu alami kalau sedang marah. Bahkan ketika kamu marah, aliran darahmu itu semua mengarah ke otak dan otot. Karena dia ancang-ancang mau gerak ini, mau melampiaskan amarahnya. Efeknya apa? Antara lain efeknya adalah perutmu jadi tidak nyaman. Jadi kalau kamu sangat marah itu kadang-kadang rasanya mual sudah. Karena semua sumber daya diarahkan ke otot dan otak untuk balas dendam tadi. Jadi perutmu mules. Itu yang membuat kadang orang kalau marah itu asam lambungnya naik. Perutnya mual, mules rasanya. Kamu ada orang yang menjengkelkan sekali, itu kan tiba-tiba perutmu mules itu. Pingin segera itu. Itu mulesnya bukan karena pingin balas dendam, tapi sumber dayamu diarahkan untuk ancang-ancang melampiaskan amarah. Jadi apakah itu darah, apakah itu fokus, konsentrasi, pikiran, kesana semua. Yang lain tidak kebagian sumber daya dalam dirimu, akhirnya ya perutmu jadi mules. Makanya kalau ada orang bilang, aku lihat kamu perutku mesti mules. Oh itu mungkin karena kamu tiap hari lihat dia marah, kamu pengen balas. Jadi, nah itu cirinya. Terus, karena tadi porsi aliran darah untuk otot banyak, akhirnya apa? Otot-ototmu jadi lebih tegang. Karena siap-siap ini, semuanya bersiap-siap untuk dilampiaskan. Wajahmu juga ikut tegang, alisnya merapat, mata membelalak, giginya mengatup.
wajahmu merah karena aliran darah ke atas semua, biasanya berkeringat. Meskipun dingin, kalau kamu sedang marah itu tubuhmu panas sudah. Itu situasinya kalau kamu sedang marah. Jadi sekali waktu ya kalau kamu sedang marah bener, lari ke kamar terus berkaca. Oh ternyata gini kalau saya pas marah itu ya. Biar tahu, siapa tahu nanti kalau kamu pas marah di luar ada yang moto, ada yang nge-share viral kan, kamu wah malu saya kalau gambarnya kayak gini, terus jadi kamu bisa ngambil strategi gimana caranya biar tidak kelihatan. Karena ada proses fisiologis seperti ini. Makanya kalian yang seneng marah harus mulai waspada. Karena ada efeknya ke fisik. Jangan dikira itu hanya di batin saja. Kalau mengikuti penelitian-penelitian, kamu terancam di sini kalau sering marah dalam jangka panjang. Hipertensi, darah tinggi, jantung, tadi ada hubungannya dengan perut, lambung, pencernaan, kekebalan tubuhmu malah jadi lemah. Makanya orang yang kuat dan sehat itu yang bisa menguasai amarahnya ternyata memang. Karena orang marah itu pada akhirnya malah jadi lemah. Dalam jangka panjang jantungmu terancam, tekanan darahmu terancam, pencernaanmu terancam, imunmu turun. Baik, jadi ini saatnya kalian mulai mengendalikan rasa amarah dalam dirimu. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi fisiologisnya, sekarang kita belajar psikologisnya. Karena memang ruang utama kemarahan itu ada di ranah psikis, mental kita. Yuk kita lihat beberapa teori ya, kita belajar bagaimana sih marah itu secara psikologis. Secara psikologi, kemarahan itu ada kalanya termasuk emosi primer, ada kalanya emosi sekunder. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Kalau emosi primer itu memang respon langsung dorongan yang membuatmu marah, emosi. Jadi kamu dikhianati orang, kamu disakiti orang, dijajah orang, pingin langsung balas, ini berarti marahnya itu memang primer. Pemicunya memang menumbuhkan amarah dalam dirimu. Tapi ada kalanya marah itu emosi sekunder. Sebenarnya tidak marah sih, emosi asalnya itu bukan marah, tapi membawa pada kemarahan. Mungkin takut, sedih, itu kadang-kadang membuat orang terus jadi marah. Cemas membuat orang terus jadi marah. Kecewa terus membuat orang jadi marah. Sebenarnya kamu kecewa karena pasanganmu meninggalkanmu. Dari kecewa itu terus kamu marah. Jadi marahnya berarti sekunder, level 2, tidak level 1. Ternyata yang membuat kita marah kalau di yang sekunder itu emosi kita sendiri sih sebenarnya. Maka mengendalikannya juga kita harus masuk ke akar emosinya, tidak sekedar amarahnya. Karena kalau emosi awalnya tidak sembuh, marahnya juga tidak sembuh. Apa sih yang di sekunder itu yang sering mengganggu kita? Antara lain ini. Mari kita sadari kadang-kadang kemarahan itu sebenarnya, ini pakai bahasa Inggris ya, tidak apa-apa. Embarrassment, malu. Shame juga malu. Embarrassment itu malu yang temporer. Jadi malu temporer itu kayak kalian misalnya kayak jalan di atas panggung jatuh, itu kan temporer. Kalau sudah selesai bangkit tidak ada masalah, tidak ada hubungannya dengan harga diri. Tapi ada kalanya shame. Kalau shame itu malu yang
menyangkut harga diri sudah. Kayak kamu dikhianati, direndahkan orang, itu menyangkut harga diri. Itu biasanya jatuhnya shame. Dipermalukan di depan orang banyak, jatuhnya shame. Tapi kalau sekedar kepleset, gelas jatuh, minuman tumpah, itu kan ya masih embarrassment saja. Malu temporer yang level rendah. Tapi ada malu yang level tinggi. Dua-duanya bisa membuat kita marah. Karena ada sesuatu yang tidak beres. Baik embarrass maupun shame. Ada kalanya kecewa. Karena kecewa maka saya marah. Aku kecewa padamu dan buah kekecewaan itu kemarahan. Cemburu juga bisa melahirkan marah. Jadi casingnya kemarahan, tapi di dalamnya kecemburuan. Jadi kalau tiba-tiba ada teman, kamu kok marah-marah terus padaku sih, apa sih salahku? Coba kamu introspeksi, jangan-jangan itu bukan marah, tapi dia cemburu padamu. Jadi ada hal yang dia cemburui. Misalnya kalian ada teman yang, wah teman saya itu Pak, rajin sekali belajarnya, kuliahnya serius, terus saya males-malesan, saya sering gak masuk, sering itu. Tapi kok nilainya lebih baik saya ya Pak. Misalnya. Tapi dia itu kalau ketemu saya marah terus. Nah itu mungkin contohnya ya, ini marah karena cemburu. Jadi dia iri dengan kita. Ada juga karena takut. Saking takutnya terus jadi marah. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang membawa pada kemarahan. Jadi banyak. Saya ada cerita zaman saya dulu di pondok pesantren itu ya. Ada teman santri. Dia ini penakut sekali. Ini ilustrasi kasar dari takut yang jadi marah itu ya. Nah dulu kamar mandinya di pondok itu agak jauh. Jadi agak menyendiri gitu. Satu ketika dia tengah malam ke kamar mandi. Gelapnya luar biasa itu. Nah begitu dia di kamar mandi, mungkin ada angin, ada apa. Pintunya goyang. Ada suara keratak-keratak gitu. Wah, dia langsung pintunya ditendang sambil teriak, "Aku tidak takut." Jadi dia marah ke pintunya, dia marah karena jadi pintunya ditendang sambil teriak keras-keras itu. "Ora wedi aku, ayo." Justru menunjukkan dia sedang ketakutan. Meskipun kalimatnya aku tidak takut. Itu kan kemarahan yang diawali dari ketakutan. Kadang-kadang kita begitu. Begitu kita ketakutan, kita justru nekat. Amarahnya muncul. Ini yang disebut emosi sekunder. Ada kalanya marah itu karena helpless, tidak berdaya. Jangan dikira orang yang misalnya kita zalimi terus, dia tambah lama tambah lemah. Kadang-kadang sampai titik tertentu dia tidak bisa menanggung ketidakberdayaan itu, akan muncul amarah. Jadi kalau kesabaran sudah habis, sudah selesai, akan muncul amarah. Itu namanya helpless. Ketidakberdayaan. Ya kayak kalian kalau sudah kepepet itu biasanya ya apa sih yang tidak bisa. Sejak semester 8 disuruh nggarap skripsi, kamu pontang-panting. Sulit ternyata Pak bikin skripsi itu. Enggak selesai. Begitu semester 14 bisa dengan sendirinya. Jadi itu dahsyatnya daya kepepet. Ya kan ada teorinya itu. The power of kepepet itu luar biasa. Jadi kekuatan kalau kita sedang kepepet itu bisa apa saja sudah. Kalau terpaksa. Nah, itu yang disebut helplessness. Kalau sudah kepepet ya mau gimana lagi, mau tidak mau harus saya yang ngatasi ini. Kalau bukan saya siapa lagi? Masa sih saya harus begini terus? Nah, itu terus momen meletik kamu terjadi ketika help. Nah, kemarahan juga bisa muncul di situ. Zaman dulu banyak
Kayak waktu kita dijajah itu terus muncul perlawanan-perlawanan, pemberontakan-pemberontakan, itu biasanya diawali dari helplessness. Aku kok ditindas terus ya, kita kok diperas terus, dijajah terus ini. Lama-lama kita tambah lemah ini, sampai titik tertentu sudahlah, ayo lawan. Nah, jadi kemarahan itu diawali dari helplessness. Kesedihan juga begitu. Jadi bisa membawa pada kemarahan. Sedih karena apa? Buahnya marah. Termasuk yang terakhir itu ya, feeling left out, merasa ditinggalkan. Ini juga membuat orang marah. Jadi ada kalanya amarah itu sebenarnya sekunder saja. Primernya adalah hal yang lain, emosi yang lain. Berarti apa? Mengendalikannya tidak langsung ke amarahnya, tapi akar kemarahan sendiri itu apa? Apakah rasa malu, apakah kecewa, apakah ketakutan, apakah kesedihan, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita tahu ya apa itu kemarahan, baik secara primer maupun sekunder.